قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, Ba'alawi makin rungkat kaum muslimin. Ya, akhirnya Menteri Agama angkat suara ikut membahas polemik nasab Ba'alawi. Sepertinya Pak Menteri Agama kita ini diundang oleh Bung Haji Rhoma Irama di podcastnya kaum muslimin, ya, bicara masalah Ba'alawi, ya. Dan sangat menarik untuk kita simak ini kaum muslimin. Pak Menteri Agama menekankan para Habib Ba'alawi kalau memang mereka ini kekeh mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ya, meskipun tidak secara tegas memerintahkan untuk tes DNA, tapi ada isyarat ke arah sana kaum muslimin. Ya, karena Pak Menteri Agama mengatakan kalau memang mereka ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, pasti ada kemiripan DNA. Ya. Ada kemiripan DNA-nya dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Ya, Pak Rizik Syihab kan pernah mengatakan seperti itu. Ya, Pak Rizik Syihab pernah memerintahkan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tes DNA, untuk melakukan verifikasi. Ya, sudah ada bukti peninggalan rambut Nabi Muhammad SAW. Silakan tes DNA. Ya, dengan tes DNA nanti akan terbukti mana yang keturunan Nabi betul dan mana yang palsu. Ya, kalau keturunan Nabi pasti ada kemiripan. Tapi kalau bukan, ya itu jelas. Nanti terbukti DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Ya, ini selaras dengan ucapan Pak Rizik Syihab kaum muslimin. Ya, coba kita lihat kaum muslimin bagaimana obrolan dari Pak Menteri Agama kita bersama Bung Haji Rhoma Irama. Kita simak videonya. Kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik, ya ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita, ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lafaz dari Arabiyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di antara orang yang lain, ya kan. Jadi bagi kita semuanya di sini, kita hormati orang siapa yang spiritualitasnya itu mirip dekat dengan Rasulullah. Saya, Bang Rhoma, saya pribadi tidak ada nasabnya langsung dengan Rasulullah. Tapi saya ingin sekali nasab spiritualitas saya itu dekat dengan Rasulullah. Apa artinya nasab biologisnya dekat? Tapi kalau perilaku kita seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Saya bukan bernasab Rasulullah, tapi saya ingin menjadi nasab spiritualnya Rasulullah. Kan dalam Quran juga ada kan. Kanaan itu, anak, jangankan nasabnya, anak biologisnya Nabi Nuh. Ya. Sementara yang naik di perahunya itu hanya nasab spiritualnya yang naik di perahu kan. Ayo anakku naiklah di atas perahu. Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual itu. Ya kan? Jadi anak kandung sendiri itu tenggelam. Yang selamat itu adalah nasab spiritual itu. Nah, ini mengingatkan kita kebenaran ayat, ya, inna akramakum minallahi atqakum. Nah, itu. Baik, Prof. Jadi memang yang Prof katakan tadi, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Coba kaum muslimin, ya. Memang secara ilmiah, kalau mereka itu mengatakan bahwasanya zuriat Nabi Muhammad SAW itu terjaga, nasabnya terjaga, nggak pernah menyimpang, nggak pernah salah, itu kan pasti turun temurun, pasti, ya pasti ada kemiripan.
pasti ada kemiripan. Loh, karena terjaga. Ya. Dari keturunan Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi terjaga. Artinya DNA-nya itu pasti ada kemiripan. Nggak mungkin nggak ada kemiripan. Karena terjaga betul. Ya, terjaga betul. Artinya kalau memang para Habib Ba'alawi itu benar-benar tetap bersikukuh mengklaim bahwasanya nasab mereka itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, ya lakukan tes DNA. Ya. Tapi faktanya mana? Yang tes DNA pun DNA-nya nggak ada mirip-miripnya. Ya. Bahkan yang sudah tes DNA hasilnya haplogrupnya G. Sementara kalau keluarga Nabi Muhammad SAW haplogrupnya G1. Tuh gimana? Ya. Dan kemudian Pak Rizik Syihab juga sudah menginstruksikan kepada orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi untuk melakukan tes DNA. Kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah, coba ya. Sudah ada instruksi dari imam besarnya Ba'alawi. Ya, sudah ada instruksi supaya para Ba'alawi itu tes DNA, verifikasi apakah benar mereka itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu nanti bisa terbukti kata Rizik Syihab. Ya, kalau benar pasti ada mirip-miripnya DNA-nya. Tapi kalau nggak benar, ya DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, menunjukkan itu palsu, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Rambutnya sudah ada, ya. Bahkan rambutnya banyak di Indonesia ini. Ya. Charlie itu punya, ya. Opik punya, ya. Kemudian video-video yang beredar banyak orang-orang yang cium rambut Nabi, Buya Yahya cium rambut Nabi, ya. Banyak kalau mau tes DNA, ya banyak. Cuma nggak ada yang berani tes DNA, ya. Bahkan Bahar Smith pun ketika disuruh tes DNA banyak alasan. Karena apa? Nggak berani sudah. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya ada yang bayar. Biayanya ada yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba ya. Kan banyak alasan. Ya. Banyak alasan. Padahal kalau mau tes DNA betul ya, rambutnya sudah ada. Ada juga katanya darah Nabi, ada keringat Nabi, ada barang-barang peninggalan Nabi. Ya, kenapa nggak dites DNA-nya saja? Kok banyak alasan? Minta bongkar kuburan lah, minta inilah, minta itulah. Menunjukkan mereka ini nggak berani melakukan tes DNA. Dan kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kita ya. Dan kami mendukung Pak Menteri Agama kita ini kalau bisa lebih tegas lagi. Ya. Perintahkan, instruksikan oleh Pak Menteri Agama untuk melakukan tes DNA. Ya, karena DNA Nabi itu pasti berkesinambungan karena mereka mengatakan terjaga nasab mereka, nggak bakal melenceng. Dan memang ya benar yang dikatakan Pak Menteri Agama tadi, ya seharusnya ya ada pengaruhnya lah DNA Nabi itu ke tubuh orang yang mengklaim sebagai zuriatnya. Kalau memang zuriat Nabi betul, harusnya kan mencontohkan bagaimana akhlak, bagaimana adab dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat kan enggak. Justru pembesar-pembesar Ba'alawi yang mengaku sebagai zuriat Nabi, itu akhlaknya malah hancur. Ya, coba Bahar Smith, Rizik Syihab, ya, kalau sudah bicara, itu
Ya Allah, ya hujatan, caci maki, kata-kata kotor, binatang keluar semua. Apa itu mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW? Ya kalau berbicara dengan orang kafir saja nggak sampai kita mengatakan seperti itu, nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mengkritik sesama Muslim yang nggak sejalan dengan mereka, disebut monyet, anjing, babi, bangsat, biadab, keluar semua. Ya, apa pantas itu mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW? Ya, dan memang Pak Menteri Agama, ya, memang rata-rata mereka yang mengklaim sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW itu cuma untuk sombong-sombongan, ya, supaya mereka dianggap mereka ini mulia, lebih mulia dibandingkan segalanya. Dan doktrin-doktrin mereka sudah nyata seperti itu. Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat, ya, apapun maksiatnya, itu tetap Habib itu lebih mulia dibandingkan ulama. Ya. Padahal di dalam Al-Quran jelas yang disampaikan Pak Menteri Agama, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu yang paling bertakwa. Bukan karena nasabnya, bukan karena kebangsaan, bukan karena warna kulit, warna rambut, warna mata. Bukan. Tapi karena ketakwaan. Ya. Kami sangat setuju dengan Pak Menteri Agama dan kami berharap Pak Menteri Agama ini ikut turun tangan, ya, memberikan instruksi, ya, ikut secara tegas menyelesaikan polemik nasab Ba'alawi ini kaum muslimin, ya. Karena ini kalau nggak turun, ya ini nggak selesai, malah sampai mau perang, ya. Ya, parah ya. Mudah-mudahan Pak Menteri Agama bisa lebih tegas lagi kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.